Assalamualaikum, selamat pagi. Mau ngapain kita hari ini? Mau sholat duha, terus kemana? Museum. Si cantik. Si cantik. Alhamdulillah. Apa sih? Bulungnya banyak, iya. Lihat burung, lihat burung, lihat burung. Ayo. Cantik lu Ganis pakai itu. Iya, cantik sekali. Iya. Ganis cantik banget. Pengen buat itu terbang nggak? Ayo. Tuh, Dede, mau. Yes. Nggak apa-apa dong. Itu tuh, ada tuh. Itu banyak. Garis. Videonya banyakan full Ganis ngasih makan bulung. Maju yuk, maju. Maju Rakai. Ayo sini saya. Dedek. Ganis. Alhamdulillah, Dedek habis sholat apa sayang? Duha. Pintar. Halo Ibu. Ngasih. Dari mana ya? Dari toilet. Enggak ngantri, enggak. Enggak, kosong. Kalau nggak waktu sholat mah aman deh. Kosong banget. Ayo, let's go. Berdiri. Kenapa sayang? HP-nya
Mana nggak tahu sayang papa. Hpnya di mana? Kita sibuk. Assalamualaikum. Ini dia nih museum ini. Bagus ya. Kayaknya sini. Ya, itu naik dulu sini kiri. Deh, ya turun. Alhamdulillah. Sini Ganis. Kita harus beli tiket dulu sepertinya. How much? Berapa harga? Alhamdulillah. Tunggu, kita udah beli tiketnya. Ke museum. Ganis dapat apa tadi? Berapa tadi? Berarti harga tiketnya berapa? 7? 360 ya, 7 orang. Iya, satunya maksudnya. Tiketnya di Bitung 6. 7. 6 doang. Oh, 60 iya. Iya boleh. Tapi tiketnya jam 9.45. Jadi are you want to smoking first? Yes. Ayo kita cari di sini. Harusnya di sini ada. 5.000 tuh 1 real maksudnya? Masya Allah. Itu ampasnya doang. Oke. Ini sisi lain Madinah yang belum pernah kita lewatin ya? Nggak tahu, ayah pasti belum juga. Ini di dalamnya museum. Halo. Bagus ya? Bagus. Dalamnya aja belum masuknya udah bagus. Ini Ganis lagi gigit-gigit tuh. Wow. Holy Mekah. The House of Prophet. The House of Abu Bakar. Sejarah air Zam-Zam. Ibrahim alaihissalam berdoa. Air Zam-Zam, kisah penggalian Zam-Zam, pembangunan Baitullah. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam datang dari Syam bersama dengan istrinya Hajar dan bayi laki-laki mereka berdua, yaitu Ismail alaihi. Pada batang pohon kurma, pada pedang atau tongkat, juga sehingga kedua kepala. Jika dia juga sendal seperti ini, ataupun seperti ini, sendal sandal di batang pohon. Ini mimbar pertama Rasul, replika mimbar pertama yang Rasul. Jadi bukan naik ke atas ini ya, betul. Jadi ini bersandar ataupun seperti ini. Setelah Fathu Mekah, maka jumlah jamaah semakin banyak. Ya, biasanya Rasul berdiri di sini dan duduk di atas sini.
Dan Rasul juga pernah bersabda yang artinya di antara mimbarku dan rumahku rekaman di taman-taman surga, dan mimbarku nantinya akan ada di telaga surga. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar As-Siddiq masih menggunakan mimbar ini. Namun beliau biasanya ya, berdiri di sini dan duduk di sini untuk menghormati Rasulullah SAW. Ya, Ya, jadi dalam riwayat yang disebutkan setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab biasanya malah duduk dan berdiri di bawah. Dan Duduk. biasanya duduknya di tingkatan utama untuk menghormati Rasulullah dan Abu Bakar. Setelah itu kita akan melihat sebelah sana. Nanti boleh ambil gambar setelah ini. Bapak dan Ibu rahmati Allah, ini adalah miniatur kota Madinah yang lebih diperbesar ya. Kalau tadi di bawah kita sudah saksikan bahwa ini adalah Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW. Awal mulanya kiblat menghadap ke arah sana, ke arah Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis. 16 bulan kemudian kiblat itu berubah menuju Masjidil Haram di arah sini. Kiblat. Jadi belakang masjid apa tadi? As-Sufa. Tempat tinggal para sahabat yang fakir miskin dan tidak memiliki rumah. Mimbar itu posisinya kurang lebih ada di sini. Kurang lebih ada di tengah sini. Sehingga kata Rasul apa? Di antara rumahku, ini komplek perumahan di sisi Rasul. Di antara rumahku dan mimbarku, ini taman dari taman-taman surga atau kita dari taman Raudhah. Berikutnya ada rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di mana tempat dimakamkan Rasulullah SAW. Nanti untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan di dalam ruangan ini. Di sini juga terdapat langsung pintu yang dari rumahnya Aisyah menuju ke masjid dan menuju ke masjid. Bagaimana diriwayatkan juga biasanya Rasul ketika sedang iktikaf maka beliau akan mengeluarkan kepalanya untuk disisir rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya itu rumahnya Hafsah. Ini rumahnya Hafsah. Bapak-bapak ketika hari ini sedang memberikan salam kepada Rasul. Itu sedang berdiri rumahnya Hafsah. Berikutnya rumahnya Saudah. Saudah di sini Rasul yang paling tua setelah wafatnya Khadijah Rasul. Yang kemarin Kenzi diangkat ya. Maka Saudah memberikan jatah gilirannya atau harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Merinding guys. Berikutnya ada juga rumahnya Fatimah dengan Ali, ada rumahnya Ummu Salamah, ada rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang paling besar ya, rumahnya Utsman bin Affan. Ini rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di sini Rasul pertama kali tinggal ketika tiba di kota Madinah. Ya, dan setiap Rasul memiliki istri baru maka beliau akan membangun di sebelahnya. Sampai yang paling ujung yang sama ini bentuknya itulah rumahnya Maimunah binti Al-Haris. Jadi ini rumah istri-istrinya ya? Rumah istri Rasul. Dan setiap harinya beliau berkunjung, setiap pagi harinya beliau berkunjung ke semua istrinya. Beliau sapa, beliau tanya kabarnya. Itu dari satu rumah berapa istri? Satu rumah satu istri. Ini satu semua. Jadi adil Pak. Jadi kalau melihat bagaimana Rasul istrinya banyak dan beliau sangat adil terhadap istri-istrinya. Bahkan terhadap pembagian harinya juga sama. Walaupun setiap hari dia berkunjung, Rasul akan berkunjung ke setiap rumahnya, namun pada malam harinya beliau akan bermalam di salah satu rumah dari mereka. Misalkan malam ini di rumahnya A, malam besoknya di B, seperti itu. Kemudian ini ada rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang tadi saya sebutkan rumahnya dekat dengan pintu masjid tadi itu nomor 2. Kemudian ada yang berbeda sendiri itu adalah benteng atau milik Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit adalah penyairnya Rasulullah SAW. Dia biasanya bersyair dari atas rumahnya. Atau jika terjadi emergensi atau keadaan darurat, biasanya juga pada berlindung masuk ke dalam benteng. Berikutnya di ujung sana dekat dengan ibu, di sana adalah Sakifah Bani Sa'idah, tempat dilakukannya Rasulullah SAW dan Jabal Talib. Oh iya. Jadi Khalifah hari ini masih ada tempatnya, masih sisa satu pohon rumah, ada satu pohon ya. Berikutnya Bapak Ibu, sesinya bebas di sini, boleh Anda mengambil gambar. Saya ada waktu sekitar 2 menit atau 3 menit Anda boleh mengambil gambar di ruangan ini. Baik, silakan. Setelah itu kita akan masuk ke dalam panorama yang ada di sini. Mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini replika ya, ini ya Bu ya.
pasir ini untuk memberikan sensasi atau kesan bahwa saya dahulu sama belum ada keramik. Jadi masih pakai pasir seperti ini dibandingkan tanahnya. Dari bagian luar rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, untuk tandas, untuk memasak, mandi itu ada luar. Ini ada atasnya, ada tandanya, bukan sampai di atas. Nanti semua di sini akan full dijelaskan tentang bagian dalam rumahnya. Anda boleh ambil gambar atau coba video. Bismillah, kamar yang mulia, hati kita bergetar. Selamat datang di Al-Hujrah atau kamar yang mulia, ruangan yang suci. Sungguh inilah rumah Nabi SAW yang di dalamnya jasad suci beliau dikuburkan dan disemayamkan. Di akhir tahun pertama hijrah kenabian yang mulia, Nabi SAW membangun rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan kita rumahnya yang mulia ialah rumah tempat tinggal beliau serta halamannya. Al-Hujrah atau kamar ialah halaman terbuka ini yang terletak di depan rumah. Ukurannya sekitar 4 meter dikali 5 meter dan memiliki 2 pintu. Pintu di sebelah utara, Nabi SAW keluar darinya menuju Al-Baqi dan menuju sisi-sisi Madinah lainnya. Dan pintu di sebelah barat yang terbuka langsung menuju masjid. Inilah pintu yang dulu Nabi SAW gunakan untuk mengeluarkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau beriktikaf supaya disisir, dirapikan, dan diminyaki. Perabotan yang ada di Al-Hujrah ini diantaranya tungku api untuk memasak makanan dan memanaskan air. Juga ada perabotan lain seperti pelana, lampu, dan kayu bakar. Sedangkan bagian yang beratap ialah rumah yang dikhususkan untuk ditinggali. Rumah yang tampak sederhana, ukurannya sekitar 5 meter dikali 6 meter dengan tinggi 2,5 meter hingga atapnya. Pondasi rumahnya terbuat dari batu, dindingnya dari tanah liat, atapnya dari pelepah kurma serta rumput ilalang yang dicampur di atasnya lapisan tebal tanah liat. Jika kita masuk ke rumahnya, maka itu merupakan tempat tinggal yang sederhana. Sebuah kamar kecil tampak sekali memenuhi kezuhutannya. Inilah kasur yang berkerikil, di atasnya dilapisi pelepah kurma. Itu adalah bantal dari serat tanaman. Ini adalah rak yang di atasnya ada sedikit gandum. Ini adalah wadah air tergantung yang ada di dalamnya air secukupnya. Ini adalah cangkir untuk minum air. Di sana ada selimut dan sandaran dari tanaman kering. Itu adalah tempat untuk menaruh perabotan rumah. Jika kita keluar dari rumah Nabi yang mulia, naiki tangga yang terbuat dari batang kurma itu, maka di atas rumah kita bisa melihat ada sebuah kamar berukuran kecil yang disebut dengan Al-Mashrabah. Hai orang-orang yang beriman, di kamar yang mulia inilah Rasulullah SAW hidup bersama Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang paling dicintai olehnya. Menjalani kehidupan yang indah, dipenuhi dengan kasih sayang, diterangi oleh kesucian, dibangun dengan interaksi yang luhur, dilimpahi dengan cinta, dan dihiasi dengan ilmu. Disinilah hidup seseorang yang dunia diterangi oleh kesalahannya dan membahagiakan dunia dengan syariatnya. Setelah 9 tahun, wafatlah Rasulullah SAW. Beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan bersandar pada dada Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau dikuburkan di dalam rumah yang mulia ini, sedangkan Aisyah tetap tinggal di rumah yang sama. Setelah kurang dari 3 tahun, wafatlah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau pun dikuburkan di samping sahabat terbaiknya sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tetap tinggal di rumah yang mulia ini dengan memasangkan tirai penutup untuk kuburnya. Setelah kurang dari 10 tahun, syahidlah Umar radhiyallahu anhu yang sudah meminta izin kepada Aisyah sebelumnya supaya dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Beliau pun diberi izin dan dimakamkan bersama keduanya. Lalu Aisyah membangun dinding yang memisahkan kubur yang dimuliakan dengan sisa bagian rumahnya yang mulia. Aisyah menjadikan sisa ruang ini untuk salat dan ibadah, dan beliau biasa masuk ke dalamnya, menutup pintu dan berlama-lama mendirikan salat. Aisyah tetap menjaga bagian kecil ini yang menjadi ruang yang luas, yang beliau isi dengan ilmu, pengajaran, dan pendidikan. Kaum muslim datang dari seluruh penjuru bumi untuk memberi salam kepada ibu kaum mukminin yang menjaganya sambil menuntut ilmu darinya. Demikianlah beliau lakukan sampai wafat. Kemudian Aisyah dimakamkan di pemakaman
Sultan Al-Baqi dan ditutuplah rumahnya yang mulia. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 88 Hijriah. Pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz memberikan kejelasan peninggalan rumah Aisyah radhiyallahu anha untuk menjaga makam yang mulia atas perintah raja. Lalu beliau masukkan ke dalam bagian masjid, menutupnya dengan rapat sehingga menjadi tidak ada jalan keluar maupun jalan memasukinya. Lalu beliau membangun dinding berbentuk segitiga yang terbuat dari bebatuan hitam yang kuat untuk memisahkan kuburan dengan masjid dan supaya orang-orang tidak salah menghadap kubur. Umar bin Abdul Aziz setelah itu membeli rumah-rumah ibu kaum mukminin lain radhiyallahu anha dari keluarga mereka, memerintahkan untuk menghancurkannya dan memasukkannya ke dalam bagian Masjid Nabawi. Maka engkau tidak melihat kota Madinah lebih banyak menangis sedih dan duka daripada hari itu atas apa yang telah dihancurkan. Rumah-rumah ini adalah penghibur hati mereka yang mengingatkan mereka atas masa yang dicintai Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun demi tahun berlalu, para khalifah dan pemimpin radhiyallahu anhu tetap memberikan perhatian penuh pada rumah yang dimuliakan ini, memperbaikinya dan mendokumentasikannya selama bertahun-tahun. Semoga Allah membalas dan memberi mereka dengan kebaikan. Ketika pengunjung datang untuk memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kemarin Kenzi diangkat di sini. Istri berbisa dirinya dan makan yang mulia agar kulitnya yang mengelilingi dinding persegi lima yang melingkarinya untuk visual dari dinding rumah Aisyah. Perhatian untuk masjid yang mulia dan kamar yang berkah ini telah sampai di masa kita, masa kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah selalu mendukungnya, menjaga keamanan dan imannya, serta membalas para pemimpinnya dengan balasan yang terbaik. Inilah Masjid Nabawi yang dimuliakan. Cukup untuk jutaan jamaah, seni bangunan dan penjagaannya menjadi kebanggaan kaum muslimin. Itulah kamar yang mulia, membahagiakan siapapun yang memandangnya dan meriahkan hati siapapun yang mencintainya. Semoga selawat serta salam tercurahkan dari sang utusan rahmat bagi seluruh alam yang telah menyampaikan risalahnya, menunaikan amanahnya, dan akan terus menjadi pelita penerang bagi orang-orang yang diberi petunjuk, juga kepada para keluarganya, istrinya, para sahabatnya, serta semua yang mengikuti jalan mereka hingga hari pembalasan. Kami meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar mendekatkan kami kepada teladannya, memberi rezeki untuk berada di sampingnya di surga Firdaus serta semua kaum mukminin. Dan akhir doa kami, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Assalamualaikum. Gimana ya? Keren banget. Museumnya. Sudah sedih. Benar-benar sedih ya. Bagus ya? Iya. Ya Allah, ini harus ke sini. Harus ya, bagus. Saya kalau nggak ke sini. Betul. Jadi kita makin sayang, makin cinta. Makin cinta Rasulullah. Amin. Allahu Akbar. Bagus ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, semoga bisa kesini lagi ya. Kan di Jakarta ada. Belum ada sayang. Oke.